Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Syarifah di sini. Kali ini dengan Vicky kelas 4, materinya tentang sholat Jumat. Iya, sholat Jumat ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radzubillahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, untuk kompetensi inti kali ini masih sama untuk sikap spiritualnya, yaitu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kompetensi inti sikap sosial menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang selanjutnya untuk pengetahuan, aspek pengetahuan, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Untuk aspek keterampilannya, menyajikan pengetahuan faktual dan bahasa yang jelas, sistematis dan logis ya, dalam karya yang estetis dan dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Untuk kompetensi dasarnya tentunya bagi laki-laki ini ya, bisa menjalankan sholat Jumat sebagai perintah Allah, menjalankan perilaku disiplin dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan tata cara sholat Jumat, dan mempraktekkan tata cara sholat Jumat. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, tentunya yang pertama bisa menjaga sholat lima waktu, menjaga ketertiban ketika sholat Jumat, membiasakan sikap disiplin dalam sholat Jumat, membiasakan perilaku disiplin dalam kehidupan sehari-hari, memahami ketentuan sholat Jumat, menerapkan ketentuan sholat Jumat dalam praktek sholat Jumat, melafalkan bacaan sholat Jumat dengan benar, kemudian yang kedelapan mempraktekkan sholat Jumat dengan benar. Oke ya. Ini tadi ya dipilah-pilah ya. Untuk sikap spiritualnya menjaga sholat lima waktu dan menjaga ketertiban ketika sholat Jumat. Untuk sikap sosialnya disiplin saat sholat Jumat, disiplin dalam kehidupan sehari-hari ya. Untuk pengetahuannya, memahami ketentuan sholat Jumat dan menerapkan ketentuan sholat Jumat dalam praktek sholat Jumat. Untuk aspek keterampilannya, melafalkan bacaan sholat Jumat dengan benar, kemudian mempraktekkan sholat Jumat dengan benar. Itu ya untuk peta kompetensinya ya. Oke, selanjutnya ketentuan tentang sholat Jumat nih. Pada subbab ini kita akan membahas tentang pengertian dulu ya. Pengertian sholat Jumat bagaimana, hukumnya bagaimana, syarat sahnya dan syarat wajibnya bagaimana, waktunya juga kapan, sunnahnya apa saja. Itu yang akan. Oke, untuk materi sholat Jumat kali ini diawali dari sebuah percakapan ya. Pada suatu Jumat siang, ayah mengajak Ahmad untuk sholat di masjid. Namun Ahmad merasa berbeda karena sholat zuhur hari itu ia laksanakan hanya sebanyak 2 rakaat. Ahmad lalu bertanya pada ayahnya, "Ayah, kenapa kita sholat zuhur hanya 2 rakaat? Padahal rakaat sholat zuhur kan 4." Tanya Ahmad. "Ahmad, hari ini kita sholat Jumat. Setiap hari Jumat kita wajib sholat Jumat," jawab ayah. "Oh, begitu ya. Sholat Jumat itu apa ya?" tanya Ahmad. "Nah, untuk memahami sholat Jumat, kita simak penjelasan berikut ya," jawab ayah. Nah, ini ya. Di bawahnya ada gambar suasana sedang sholat Jumat ya. Perhatikan gambar di atas ya. Gambar apa yang terlihat? Ya, orang-orang tersebut sedang melaksanakan sholat Jumat. Apa itu sholat Jumat dan bagaimana ketentuannya akan kita pelajari dalam pembahasan berikut ini. Kita pelajari, oke? Nah, untuk pengertian sholat Jumat, tahu ya apa yang dimaksud dengan sholat Jumat ya. Sholat Jumat itu adalah aktivitas ibadah sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah bagi laki-laki muslim setiap hari
Jumat yang menggantikan sholat duhur. Sholat Jumat dikerjakan 2 rakaat secara berjamaah, tapi sebelum sholat didahului dengan 2 kali khutbah, dan orang yang berkhutbah itu disebut dengan khotib. Apa saja yang disampaikan oleh khotib pada saat khutbah Jumat? Setidaknya itu biasanya ada 5 hal ya yang harus ada dalam khutbah Jumat, harus ada ya. Kelimanya itu disebut sebagai rukun khutbah ya. Rukun khutbahnya itu yang pertama memuji Allah, kemudian bersolawat, alhamdulillahirobbilalamin, biasanya seperti itu ya, itu memuji Allah, bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad, nah seperti itu. Kemudian berwasiat takwa, biasanya kata-katanya diawali dengan ittaqillaha, nah misalnya gitu ya, ittaqillah apa gitu, sesuai dengan yang sedang dibahas saat itu. Kemudian yang keempat, membaca ayat Al-Quran dalam salah satu khutbah ya, jadi ada unsur ayat Al-Qurannya, tidak hanya hadis saja atau omong doang ya. Kemudian yang kelima nanti diakhiri dengan berdoa untuk kaum mukminin pada khutbah yang kedua. Oke, tanpa kelima hal ini khutbah Jumat tidak sah ya. Oleh karena itu jika nanti kita ditugasi untuk menjadi seorang khatib, kita harus berhati-hati, karena jika khutbah tidak sah maka sholat Jumatnya juga tidak sah. Nah, adapun jika khatib sedang menyampaikan khutbahnya, sebaiknya kita mendengarkan dengan seksama serta memperhatikan khutbah yang disampaikan gitu ya. Coba tugasnya kalian mencari rukun khutbah Jumat ya yang terdapat dalam lafal khutbah tersebut. Nanti kamu pilah-pilah, oh ini termasuk tadi rukun yang pertama apa tadi, memuji ya, memuji Allah dulu, oh ini bagian sholawat, ini bagian berwasiat takwa ya, ini ayat Qur'annya sudah ada, dan nah kalian analisis apakah sudah memenuhi rukunnya atau belum. Oke ya. Selanjutnya hukum sholat Jumat, bagaimana sih? Nah, sholat Jumat ini perintah Allah ya. Oleh karena itu, melaksanakan sholat Jumat merupakan salah satu bentuk ketaatan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalilnya itu ada dalam surat Al-Jumu'ah ya, ayat 9-10. Hai orang-orang yang beriman, jika diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Ini Masya Allah sekali, sangat tegas ya. Nah, pada ayat yang ke-10 bunyinya, artinya jika telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung ya. Nah, selain kedua ayat tersebut, ada juga nih sabda Rasulullah tentang sholat Jumat ya. Dari Thariq bin Syihab mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim dengan berjamaah kecuali 4 orang. Siapa saja? Hamba sahaya yang dimiliki, wanita, anak kecil, dan orang sakit. Nah ini ya. Jadi keempat orang ini tidak wajib, yang wajib muslim ya. Muslim itu berarti apa? Laki-laki yang sudah balik dewasa ya. Syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat. Nah, pada subbab berikut ini kita akan membahas syarat wajibnya sih bagaimana, apa saja. Nah, syarat sahnya juga apa saja. Apa itu syarat wajib? Nah, syarat wajib itu ketentuan tentang orang yang diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Ini syarat wajibnya. Jadi kalau sudah memenuhi berarti itu kalian nanti akan terkena hukum wajib sholat Jumat. Nah, setelah memperhatikan hadis riwayat Abu Daud pada subbab hukum sholat Jumat di atas, dapat kita simpulkan ya, bahwa sholat Jumat itu diwajibkan bagi setiap muslim. Nah, kecuali budak, wanita, anak kecil, dan laki-laki yang sedang sakit. Ya. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa syarat wajib sholat Jumat yaitu 1, beragama Islam ya. Kalau non muslim ya tidak diwajibkan ya.
Yang kedua laki-laki. Nah, ini laki-laki ya. Kalau bagi perempuan sunnah. Oke. Kemudian yang C, yang ketiga balik ya. Seorang anak kecil belum wajib melaksanakan sholat Jumat ya. Jadi batasnya adalah ketika ia balik. Kemudian yang keempat merdeka. Sebagaimana di atas, untuk ketentuan baliknya sudah dibahas ya kemarin ya. Ya. Sebelum materi ini merdeka. Yang keempat merdeka sebagaimana hadis di atas ya. Seorang hamba sahaya tidak memiliki kewajiban sholat Jumat. Maka yang diwajibkan untuk sholat Jumat adalah orang yang merdeka, bukan budak. Namun pada masa sekarang, khususnya di Indonesia kan sudah tidak ada tuh perbudakan ya. Jadi bisa dikatakan bahwa semua muslim Indonesia adalah muslim yang merdeka. Yang kelima syaratnya berakal sehat. Berakal sehat itu berarti ini syarat taklif ya. Jadi oleh karena itu berakal sehat juga merupakan syarat sholat Jumat. Bermukim di daerah tersebut. Laki-laki yang wajib melaksanakan sholat Jumat adalah laki-laki yang mukim di daerah tersebut sementara itu. Laki-laki yang sedang bepergian jauh, kira-kira 90 km ya, itu sudah tidak wajib sholat Jumat. Ya ketika sedang safar ya. Nah, itu ya setelah mempelajari siapa saja yang wajib mengerjakan sholat Jumat, sekarang kita akan mempelajari apa saja sih yang bisa membuat sholat Jumatnya sah atau tidak sah. Nah, hal-hal yang menyebabkan sholat Jumat menjadi sah disebut sebagai syarat sah sholat Jumat. Terus apa saja syarat sah sholat Jumat itu? Itu akan kita pelajari nih sekarang ya. Syaratnya adalah 1. Sholat Jumat dan kedua khutbahnya dilaksanakan pada waktu zuhur ya. Jadi jika khutbah Jumatnya dibacakan sebelum waktu zuhur tiba, maka sholat Jumatnya tidak sah. Yang kedua, sholat Jumat dilaksanakan di area pemukiman warga ya, tidak boleh sholat Jumat selain di pemukiman warga. Oleh karena itu tidak boleh nih mendirikan sholat Jumat di padang pasir atau di hutan belantara yang tidak ditempati oleh penduduk, tidak bisa ya. Yang selanjutnya dilaksanakan secara berjamaah oleh minimal 40 orang yang memenuhi syarat wajib Jumat. Syarat ini berarti sholat Jumat harus dilaksanakan secara berjamaah ya, minimal 40 orang muslim laki-laki balik, merdeka, berakal sehat dan bermukim di daerah tersebut. Yang keempat, tidak bersamaan dengan sholat Jumat lain di satu daerah. Jika dalam suatu daerah tersebut terdapat 2 masjid atau lebih yang sama-sama mengadakan sholat Jumat, maka pelaksanaan sholat Jumat yang sah adalah sholat Jumat yang pertama, kecuali dalam kondisi tertentu seperti tempatnya tidak memadai, jarak kedua masjid terlalu jauh dan lain sebagainya ya. Ya. Kemudian yang kelima didahului oleh 2 khutbah ya. Ya, 2 khutbah itu yang dibacakan oleh khatib ya. Ya, jadi dari namanya syarat sah sholat Jumat. Jadi dapat kita simpulkan ya bahwa sholat Jumat yang tidak memenuhi syarat tersebut hukumnya tidak sah. Nah, untuk lebih memahami lagi kita diskusikan bersama ya. Nah, coba diskusikan. Ada kasus-kasus seperti ini. Yang pertama, dalam sholat Jumat jamaah terdiri dari 25 orang laki-laki dan 35 orang perempuan. Nah, itu gimana tuh? Sah apa tidak? Kemudian yang kedua, 50 nelayan yang mencari ikan di luar negeri mendirikan sholat Jumat di tengah laut. Nah, boleh tak tuh? Nah, yang ketiga, waktu zuhur dimulai pada pukul 11.55. Namun khotib sudah mulai berkhutbah pukul 11.50. Nah, jadi sah atau tidak? Nah, yang keempat, Tofa adalah seorang anak kecil berusia 6 tahun. Ia berjamaah sholat Jumat bersama ayahnya di masjid. Meskipun ia masih kecil, namun ia sudah bisa melaksanakan sholat dengan baik. Nah, berdasarkan kasus-kasus di atas, coba tentukan hukum sholat Jumat mereka sah atau tidak. Beri alasan jawabanmu ya. Oke. Sekarang yang selanjutnya, yang keempat.
waktu sholat Jumat. Waktu sholat Jumat itu sama ya dengan waktu sholat zuhur ya pada hari Jumat, yaitu ketika matahari mulai tergelincir menuju arah tenggelamnya sampai ketika bayang-bayang seukuran bendanya. Jadi meskipun demikian, di Indonesia sholat Jumat biasanya dilaksanakan di awal waktu zuhur. Nah, amalan sunnah sebelum sholat Jumat. Oke, selanjutnya amalan sunnah sebelum sholat Jumat ya. Hari Jumat itu adalah hari yang istimewa bagi umat Islam. Makanya dinamakan biasanya Sayyidul Ayyam atau penghulu hari. Jadi ibadah-ibadah yang kita laksanakan pada hari Jumat juga dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus lebih bersemangat beribadah di hari Jumat karena pada hari itu pahala dilipat gandakan. Selain sholat Jumat, ternyata banyak sekali ibadah yang bisa kita kerjakan pada hari itu. Rasulullah mengajarkan beberapa kesunahan yang dapat kita laksanakan di hari Jumat, antara lain mandi Jumat ya. Mandi di hari Jumat ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah bersabda, barang siapa dari laki-laki dan perempuan yang menghendaki Jumat, maka mandilah. Barang siapa yang tidak berniat menghadiri Jumat, maka tidak ada anjuran mandi baginya, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, selain mandi, menyikat gigi sebelum sholat Jumat. Yang ketiga, membersihkan kepala. Yang keempat, memakai wangi-wangian. Yang kelima, sholat sunat tahiyatul masjid ya, sebelum duduk di masjid ya. Yang keenam, membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, doa. Yang ketujuh, memperbanyak membaca sholawat atas Nabi Muhammad. Kemudian selanjutnya memotong kuku, menggunting kumis, menyisir rambut. Kemudian memakai pakaian yang baik dan bersih, diutamakan yang berwarna putih. Bersegera datang ke masjid sebelum khatib naik mimbar ya. Nah, pada hari Jumat juga disunahkan memperbanyak sholawat atas Rasulullah ya, berdasarkan hadis dari Abu Umamah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah sholawat kepadaku pada setiap Jumat, karena sholawat umatku akan diperlihatkan padaku pada setiap Jumat. Nah, barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti, Masya Allah ya. Kemudian selanjutnya mendengarkan khutbah. Nah, tata cara sholat Jumat gimana nih? Ya, sebagaimana telah kita ketahui ya, bahwa sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim laki-laki yang dewasa. Maka wajib bagi kita, terutama muslim laki-laki nih, untuk mempelajari tata cara sholat Jumat yang baik dan benar. Lalu bagaimana nih tata cara sholat Jumat itu? Nah, tata cara sholat Jumat hampir sama ya dengan sholat fardu. Gerakan pada sholat Jumat sama dengan gerakan pada sholat fardu. Bacaan sholat Jumat juga sama dengan sholat fardu biasa. Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan. Misalnya, sholat Jumat didahului dengan 2 khutbah, sementara sholat fardu tidak didahului dengan khutbah. Berikut akan Ibu jabarkan ya tata cara sholat Jumat beserta kesunahan yang dapat kita laksanakan nih sebelum sholat Jumat. Yang pertama, ketika masuk masjid disunahkan mendahulukan kaki kanan dan membaca doa masuk masjid. Yang kedua, setelah masuk masjid jangan duduk terlebih dahulu, namun laksanakanlah sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Nah, yang ketiga, perbanyaklah zikir, sholawat, dan membaca Al-Quran ya sambil menunggu khutbah Jumat dimulai. Nah, sesaat sebelum khutbah Jumat dimulai ini kita dapat melaksanakan sholat sunnah qobliyah maksimal 4 rakaat. Dengarkan secara seksama khutbah yang dibacakan khatib. Yang keenam, selesai pembacaan khutbah, sholat Jumat dimulai ya. Nah, yang ketujuh nih, sholat Jumat dilaksanakan persis seperti tata cara sholat fardu. Sholat Jumat dilaksanakan 2 rakaat. Selanjutnya, setelah selesai sholat Jumat, kita zikir ya, dan berdoa terlebih dahulu. Selesai berdoa, keluar dari masjid dengan mendahulukan kaki kiri terlebih dahulu dan membaca doa keluar masjid. Nah, demikianlah ya tata cara sholat Jumat yang baik.
Setelah mengetahui tata cara sholat Jumat yang baik, kita harus selalu berusaha untuk melaksanakan sholat sebaik mungkin agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mendapatkan ridhonya. Namun, meskipun kita sudah berusaha sebaik mungkin untuk berdisiplin sholat Jumat, suatu ketika terkadang ada saja sebab yang membuat kita terlambat mengikuti jamaah. Makmum yang terlambat mengikuti jamaah semacam ini disebut sebagai makmum masbuk. Nah, jika dalam sholat fardu makmum masbuk cukup menambah rakaat sejumlah rakaat yang tertinggal ketika berjamaah. Namun, tidak demikian dengan makmum masbuk sholat Jumat. Nah, apa yang harus dilaksanakan makmum masbuk? Oke, apa yang harus dilaksanakan makmum masbuk sholat Jumat ya? Berikut penjelasannya ya. Yang pertama, untuk makmum masbuk yang hanya tertinggal 1 rakaat sholat Jumat, maka ia cukup menambahkan 1 rakaat sholat saja. Nah, untuk makmum masbuk yang tertinggal 2 rakaat sholat Jumat, ia harus menyempurnakan sholat 4 rakaat. Untuk makmum masbuk yang ketinggalan sholat Jumat, ia harus mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur. Oke ya, tertinggal 1 rakaat dihitung mulai dari ruku ya. Jika tidak melaksanakan ruku bersama imam artinya sudah tertinggal 1 rakaat nih. Namun jika tertinggal namun masih bisa melaksanakan ruku bersama imam, ia tidak dianggap tertinggal pada rakaat tersebut. Ya, meskipun aturan tentang makmum masbuk sudah jelas, alangkah baiknya bila kita tidak terlambat mengikuti sholat Jumat ya. Mengapa demikian? Nah, perhatikan hadis berikut nih dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya barang siapa mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi janabah lalu berangkat menuju masjid, maka dia seolah berkurban dengan seekor unta. Barang siapa yang datang pada kesempatan kedua, maka dia seolah berkurban dengan seekor sapi. Barang siapa yang datang pada kesempatan waktu yang ketiga, maka dia seolah berkurban dengan seekor kambing yang bertanduk. Barang siapa yang datang pada kesempatan waktu keempat, maka dia seolah berkorban dengan seekor ayam. Dan barang siapa yang datang pada kesempatan waktu kelima, maka dia seolah berkurban dengan sebutir telur ayam. Dan jika imam sudah keluar untuk memberi khutbah, maka para malaikat hadir mendengarkan zikir atau khutbah tersebut ya. Jadi jika kita ingin mendapatkan pahala sholat Jumat yang banyak, Rasulullah menganjurkan kita untuk berdisiplin waktu dan menjadi orang-orang yang pertama datang ke masjid untuk sholat Jumat. Nah, bagaimanakah keutamaan sholat Jumat dan bahaya meninggalkan sholat Jumat? Nah, keutamaannya dulu ya. Yang pertama, mendapatkan pahala puasa dan sholat setahun. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Aus bin Aus ya, berkata bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu, atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Masya Allah ya. Yang selanjutnya, menghapuskan dosa di antara 2 Jumat. Ini dari Abu Hurairah ya, radhiyallahu anhu bersabda, di antara sholat 5 waktu di antara Jumat yang satu dan Jumat yang berikutnya itu dapat menghapuskan dosa di antara keduanya selama tidak melakukan dosa besar. Ini hadis riwayat Muslim ya. Yang ketiga, mendapatkan pahala berkurban. Tadi kan sebagaimana kita ketahui ya, bahwa orang yang bersegera pergi ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat itu bisa mendapat pahala sebesar berkurban seekor unta atau seekor sapi ya, kambing, ayam, dan seterusnya. Oke. Nah, setelah mengetahui begitu banyaknya keutamaan sholat Jumat, tentunya sayang ya jika kita melewatkannya meskipun sekali saja. Nah, Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah memberikan peringatan tentang bahaya meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja. Apa saja bahayanya? Yang pertama ya, akan ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda nih, hendaknya suatu kaum berhenti dari meninggalkan sholat Jumat atau Allah akan menutup hati mereka kemudian menjadi bagian dari orang-orang yang lalai. Ini hadis riwayat Muslim ya. Kemudian ditulis sebagai orang munafik, diriwayatkan dari Usamah radhiyallahu anhu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya siapa yang meninggalkan 3 Jumat tanpa uzur, maka ia ditulis termasuk golongan orang-orang munafik. Ini hadis riwayat Tobroni. Oke, sekarang waktunya kita diskusi ya. Nah, Andri, di contoh yang akan kalian diskusikan adalah seorang pemuda yang sehat, rumahnya berjarak sangat dekat dengan masjid. Oleh karena itu, ia dapat mendengar khutbah Jumat dari rumahnya dengan jelas. Setiap hari Jumat, ia menunggu khutbah Jumat selesai baru menuju ke masjid untuk sholat Jumat. Karena ia merasa bahwa rumahnya dekat dan tidak akan terlambat sholat Jumat. Nah, ini bagaimana sikap Andri menurut kamu ya? Yang kedua, apa pengaruh perbuatan Andri dengan sholat Jumatnya? Oke, nah sekarang tugas praktek ya. Tadi kan sudah mengetahui ya rukun-rukun khutbahnya bagaimana nih. Ayo kita merancang khutbah Jumat. Ingat, dalam khutbah Jumat itu harus ada 5 tadi ketentuannya ya. Ada memuji Allah, bersolawat, berwasiat takwa, membaca ayat Al-Quran dalam satu khutbah. Dalam salah satu khutbah. Kemudian yang kelima, berdoa untuk kaum mukminin pada khutbah kedua. Nah, coba kamu cari dan tuliskan lafal khutbah Jumatnya. Oke ya? Oke, kita sudah sampai pada ringkasan atau rangkuman. Yang pertama, sholat Jumat adalah aktivitas ibadah sholat Jumat yang wajib dilaksanakan secara berjamaah bagi laki-laki muslim setiap hari Jumat yang menggantikan sholat zuhur. Sholat Jumat dikerjakan 2 rakaat secara berjamaah. Syarat wajib sholat Jumat, laki-laki muslim balik merdeka, berakal sehat, dan menetap di daerah pelaksanaan sholat Jumat. Yang ketiga, syarat sah sholat Jumat adalah sholat Jumat dan kedua khutbahnya dilaksanakan pada waktu zuhur. Sholat Jumat dilaksanakan di area pemukiman warga, dilaksanakan secara berjamaah oleh minimal 40 orang yang menetap di daerah tersebut, tidak bersamaan dengan Jumat lain dalam satu daerah dan didahului 2 khutbah. Sunnah Jumat antara lain mandi, menyikat gigi, memotong kuku, menggunting kumis, menyisir rambut, dan lain-lainnya ya. Nah, keutamaan sholat Jumat tadi sudah ada menghapus dosa, diberi pahala yang banyak, berpahala seperti berpuasa, dan sholat setahun. Yang keenam, bahaya meninggalkan sholat Jumat yaitu ditutup hatinya oleh Allah, ditulis sebagai orang munafik gitu ya. Nah, sekarang waktunya berlatih nih. Nah, ini ada soalnya. Roni adalah seorang anak laki-laki berumur 9 tahun yang sudah balik, yang tinggal di dusun Sukamaju. Hari Jumat ini ia pulang sekolah pukul 10. Jika ia wajib melakukan sholat Jumat sepulang sekolah, jelaskan alasanmu. Ahmad terlambat mengikuti sholat Jumat karena ia membantu orang yang kecelakaan di jalan tepat di waktu sholat Jumat. Saat ia datang, imam sedang ruku pada rakaat kedua sholat Jumat. Ia lalu mengikuti nih ruku dan melanjutkan sholat. Apa yang harus ia lakukan setelah imam salam? Apakah dia harus mengerjakan sholat 2 rakaat atau 4 rakaat? Nah, itu ya. Yang ketiga, di suatu desa terdapat 3 masjid yang kesemuanya digunakan untuk sholat Jumat. Karena kapasitas masing-masing masjid tidak cukup untuk menampung penduduk desa tersebut, bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Sahkah sholat Jumat mereka? Jelaskan. Nah, yang keempat, agama Islam adalah agama yang menjunjung nilai-nilai kemasyarakatan yang tinggi. Dalam ibadah yang disyariatkan pun terdapat nilai-nilai penghargaan dan penghormatan kepada masyarakat. Tuliskan sunnah-sunnah Jumat yang berdampak positif untuk masyarakat dan sebutkan dampaknya. Contoh ya, nih, mandi Jumat, dampak positifnya apa? Membuat orang yang bertemu kita lebih nyaman karena tubuh kita bersih. Nah ya.
Soal yang kelima, suatu hari ketika Rasul sedang berkhutbah untuk sholat Jumat, datanglah serombongan kafilah dengan membawa barang dagangan. Para sahabat lantas keluar nih dari masjid meninggalkan Nabi sehingga hanya tersisa 12 orang. Kemudian Allah menurunkan ayat yang artinya, jika mereka melihat perniagaan atau permainan mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri atau berkhutbah, katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan. Dan Allah sebaik-baik memberi rezeki. Ini ada dalam surat Al-Jumu'ah ayat 11 ya. Nah, melihat ayat tersebut, bagaimana nih pendapatmu tentang perbuatan para sahabat yang meninggalkan Nabi untuk berniaga? Lebih baik mana antara berdagang atau sholat Jumat menurut ayat di atas? Kemudian, bagaimana caramu menerapkan kandungan ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Nah, yang keenam, Alvan adalah seorang anak laki-laki berusia 17 tahun yang mengalami keterbelakangan mental. Wajibkah dia melaksanakan sholat Jumat? Jelaskan. Yang ketujuh, perhatikan ringkasan khutbah yang ditulis oleh Dery. Ya. Khotib membaca hamdalah, khotib membaca sholawat, khotib membaca salah satu ayat Al-Quran, khotib menerangkan. Berdasarkan ringkasan yang dibuat oleh Dery, menurutmu khutbah Jumat tersebut hukumnya sah apa tidak? Jelaskan. Nah, yang kedelapan, Fatimah dan 6 orang temannya mengikuti sholat Jumat di masjid dekat rumahnya. Jamaah lain terdiri dari 38 laki-laki penduduk setempat yang sehat dan sudah dewasa. Sahkah sholat Jumat mereka? Jelaskan. Pak Damar adalah seorang PNS yang sering dinas keluar kota. Pada hari Jumat ini ia dinas ke kota yang berjarak 15 km dari rumahnya. Wajibkah ia melaksanakan sholat Jumat? Jelaskan ya. Iya. Yang ke-10, jelaskan mengapa hadis tersebut merupakan sebuah bukti kebijaksanaan Allah dalam mensyariatkan suatu ibadah. Oke ya. Demikian untuk ringkasan pada kali ini dan latihannya. Dan untuk materi sholat Jumat sudah selesai. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.